Selamat sore, shalom semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online The Chosen Generation lewat Zoom maupun lewat Facebook Live. Jadi ya bisa diikuti lewat Facebook Live. Hari ini tanggal 14 November tahun 2021. Kita bersama-sama bersyukur bahwa kita bisa bergabung di acara ibadah ini seberapa kita yang ada. Dan saya percaya semua banyak juga yang mulai kita upload di YouTube, sudah mulai ada yang nonton siaran ulangannya di lewat YouTube beberapa kali selama 3 minggu terakhir kalau nggak salah sepertinya. Dan ibadah kali ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bang Frankie Siombing dari Bali Worship Community yang ada di Bali. Kemudian kita akan mendengarkan nanti kesaksian dari saudari kita, Lois Mary Tangel. Dia adalah Putri Pariwisata Indonesia tahun 2016. Baik, sebelum kita akan mengikuti ibadah sore hari ini, saya mohon dengan penuh kasih untuk Pastor Ricky untuk memimpin kita dalam doa. Baik, shalom semuanya, selamat sore. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan di dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat sepanjang 1 minggu Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau sertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Urapi setiap orang-orang yang hadir di ruang Zoom ini maupun di dalam live Facebook Tuhan ataupun dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu terjadi Tuhan untuk hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Bang Frankie Tuhan yang akan membagikan sharing firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai beliau Tuhan semakin heran lagi Tuhan. Dan begitu pun juga Tuhan untuk yang menjadi kesaksian Tuhan, sumber kesaksian Tuhan, saudari Lois Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai juga Tuhan di masa mudanya Bapak. Dan saat ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini Tuhan, jaringan-jaringan apa semuanya Tuhan, Engkau semuanya sukseskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Thank you Pastor Ricky. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bang Frankie Siombing, mari kita mendengarkan pujian penyembahan. Kita nikmati pujian penyembahan lewat recording yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saudara Jeremy Devananda. Mari kita nikmati bersama-sama. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sore ini bersama-sama dengan para jemaat-Mu, dengan para anak-anak-Mu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. We worship You Lord, we worship You Jesus. Segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami mengangkat hati kami, menyembah Raja kami, menyembahlah kami, Tuhan kami. Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami masuk, ku masuk dalam Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembahmu Engkau Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa, ya Raja, ya Tuhan kami, Allah Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Sebab Engkau yang mempunyai surga dan bumi, kerajaanmu kekal selamanya. Sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Awan kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah awan kemuliaan-Mu Tuhan turun memenuhi bait suci kudus-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan, sehingga hati kami terpenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, kami hampiri tempat tata kudus-Mu, kami hampiri Engkau Tuhan, dan kami temukan jantung hati kami. Dan inilah sebagai dupa yang harum dan menyenangkan hati Sang Raja, kan kami cium kaki Raja kami.
tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku, ku cium kaki rajaku, ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku, ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku, 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 Yesus. Puji Tuhan, demikianlah pujian dan penyembahan yang sudah direcording oleh saudara kita Jeremy Devananda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bang Frankie Sorbing. Selamat sore, Bang. Apa kabar? Baik, friend. Puji Selamat Tuhan. sore semua. Shalom. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melayani kita di ibadah Ya. Tuesday Generation. Karena saya tahu Aku tadi juga. malam, Terima kasih. tadi malam Bang Frankie baru ada konser ya sepertinya Iya, di Bali. di Bali. Oke. Nah, sebelum kita akan mulai, mungkin Mas Ran atau langsung aja Bang Frankie untuk memimpin kita untuk masuk dalam program. Siap. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak. Saya dikasih kesempatan untuk bisa memberkati di ibadah Zoom kalian semua. Senang banget bisa berkumpul sama-sama ya. Walaupun cuma lewat Zoom, tapi saya percaya hadirat Tuhan nggak bisa dibatasi. Amin. Kita udah diberkati sama pujian penyembahan dan saatnya kita izinkan Tuhan melayani kita. Ya, Tuhan melayani kita dengan firman-Nya supaya langkah hidup kita ke depan tambah mantep. Kita tahu apa yang akan kita jalani di depan kita itu semua karena firman. Makanya ada ayat bilang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini aku mau share tentang hadirat Tuhan, tentang betapa pentingnya kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama ada dua tempat yang ditentukan oleh bangsa Israel menjadi tempat penyembahan. Kita mungkin tahunya Yerusalem, itu zamannya Daud. Ya, Yerusalem dijadikan tempat bait Allah sampai akhirnya salah seorang keturunan Daud yaitu Raja Salomo yang merealisasikan pembangunan bait Allah di Yerusalem, dan kita semua tahu ceritanya itu bait Allah paling keren, paling megah. Itu kalau sekarang mungkin harga bangunannya aja nilainya udah triliun lah ya. Karena nggak tahu berapa banyak emas yang dipakai di situ, kayu-kayu terbaik yang dipakai. Itu mahal banget bangunannya. Nah, tapi sebelum Yerusalem,
ternyata orang Israel menentukan ada satu spot, ada satu titik sebuah kota yang namanya Shilo. Nah, Shilo adalah tempat di mana bangsa Israel menentukan bahwa itu adalah titik di mana kita membuat mezbah, dan disitulah penyembahan kepada Tuhan dinaikkan. Nah, waktu saya belajar tentang Shilo, saya menemukan ada 5 poin penting tentang Shilo. Jadi apa yang terjadi waktu ada hadirat Tuhan di Shilo? Nah, nantinya kita akan kita akan mengarahkan kebenaran tentang Shilo ke dalam hidup kita. Apa yang terjadi waktu hadirat Tuhan ada di Shilo? Apa yang terjadi waktu hadirat Tuhan ada di dalam kita? Karena bukankah kita ini Shilo? Tempat di mana Tuhan berdiam, tempat di mana kita menaikkan penyembahan kita, memberikan persembahan hidup kita. Jadi kita menganggap bahwa diri kita adalah Shilo, sama seperti kita menganggap diri kita dari Yerusalem. Karena Alkitab bilang, bukankah tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalam kamu, roh Allah tinggal di dalam kamu. Di bagian yang lain firman Tuhan bilang, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu. Jadi kita inilah bait Allah. Nah, pelajaran pertama, ada apa sih yang terjadi di Shilo? Kenapa Shilo menjadi begitu penting buat bangsa Israel? Nah, ini yang terjadi pertama kali. Di Shilo, itu pertama kali terjadi ada seorang perempuan bernama Hana. Dia berdoa. Dan dia berdoa begitu sangat sungguh-sungguh. Dan akhirnya Tuhan mendengar doanya. Jadi di Shilo ada doa yang didengar sama Tuhan. Menurut saya gini, percuma kita berdoa kalau selama ini hidup kita tidak ada dalam hadirat Tuhan. Kenapa percuma? Karena ya seringkali doa kita isinya hanya apa yang kita mau. Doa kita isinya hanya apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, saya sangat percaya kalau kita jadikan hadirat Allah menjadi tempat kita berlindung, hadirat Allah adalah tempat kita berlari, hadirat Allah adalah tempat kita hidup, tempat kita tinggal. Maka saya percaya yang terjadi dalam hadirat Tuhan adalah kita mulai align sama Tuhan. Align itu mulai satu frekuensi sama Tuhan. Ya, saya percaya banget hidup Kristen yang paling benar adalah waktu kita satu frekuensi sama Tuhan. Nah, waktu kita satu frekuensi sama Tuhan, itu sampai ada ayat yang bilang begini, kamu minta apa aja, aku kasih. Nah, saya belum pernah ketemu Tuhan segila itu. Berani banget dia ngomong. Kamu minta apa aja, saya kasih. Kan kita mikirnya langsung, bener nih. Bener, itu ada ayatnya. Kamu minta apa aja, saya kasih. Tapi tahu nggak ayat itu bisa terjadi, atau ayat itu kenapa Tuhan berani ngomong kayak gitu? Karena Tuhan percaya, kalau lu sama gue udah satu frekuensi, permintaan lu pasti nggak ngaco. Kalau lu sama gue udah satu frekuensi, permintaan lu nggak mungkin ngawur. Pasti kita udah punya hati yang sama, pikiran yang sama, udah selaras. Cara mikir kita udah selaras. Jadi permintaan lu pasti sesuatu yang gue tahu itu pasti sesuai kehendak gue, kata Tuhan. Nah, Hana berdoa untuk seorang anak. Jadi Hana cukup lama nggak bisa punya anak. Ya, dan kalau kita lihat ceritanya di 1 Samuel pasal 1 ayat ke-12, di kisah itu diceritain bagaimana Hana sakit hati karena sering banget ngerasa dienyek lah gitu, ngerasa kayak dia sering tersinggung sama istri Elkana yang satu lagi. Dia jadi ngerasa, aduh, gue nih perempuan gak berharga. Nah, zaman dulu di Israel, perempuan kalau mandul itu dianggap perempuan yang terkutuk. Perempuan yang mandul itu perempuan yang tidak diberkati Tuhan. Jadi dia punya rasa gimana gitu. Tapi ternyata waktu Hana berdoa tentang anak, saya baru tahu itu bukan doa yang egois. Nah, coba kita mulai hati-hati ya. Cek, apakah doa kita doa egois atau enggak? Doa yang egois itu apa sih, Bang? Doa egois itu semuanya tentang kita. Itu doa egois. Doa egois itu semuanya tentang kita. Doa yang enggak egois, semuanya tentang Tuhan. Doa yang egois itu pusatnya diri kita. Doa yang gak egois, pusatnya kerajaan Allah. Nah, Hana berdoa gini, Tuhan, aku minta anak. Dan kalau Tuhan kasih aku anak, maka aku akan serahkan anakku tinggal di bait Allah. Dan dia akan melayani Tuhan. Waduh, ternyata ya. Saya pikir tadinya nih doa seorang wanita egois yang kalau nggak punya anak, dia ngerasa bahwa dia adalah orang yang terkutuk. Tapi ternyata enggak.
Doanya dia pengen punya anak supaya dia bisa menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Dan kita semua tahu akhirnya bahwa Tuhan jawab doanya Hana, dan Hana dikasih seorang bayi yang kemudian nantinya akan menjadi nabi yang luar biasa, namanya Nabi Samuel. Ya, jadi yang pertama kali di dalam hadirat Tuhan di Silo ada doa yang dijawab sama Tuhan. Doa yang kayak apa? Doa yang bukan tentang diri sendiri, tapi doa yang tentang kerajaan Allah. Doa tentang kerajaan Allah itu apa lagi ya Bang? Misalnya gini, Tuhan, papa mama saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya pengen banget mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah hatinya sama Tuhan, dan mereka bisa hidup baru dalam Tuhan. Itu doa kerajaan Allah. Itu doa kerajaan Allah. Itu yang Tuhan bilang, lu minta apa aja gua kasih. Nah kalau doanya kayak gitu, saya jamin pasti dikasih sama Tuhan. Doa deh. Doa yang kayak gitu. Saya pengen anak-anak saya bertumbuh takut akan Tuhan. Pasti dijawab sama Tuhan. Doa Tuhan, saya pengen jiwa-jiwa keluarga besar saya bisa sungguh-sungguh sama Tuhan, bisa serius sama Tuhan, nggak bercanda, nggak main-main sama Tuhan, tapi benar-benar bisa mengenal Tuhan dengan baik. Itu doa kerajaan Allah. Itu doa kerajaan Allah. Tuhan, saya pengen kota saya diberkati sama Tuhan. Tuhan, saya pengen hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain. Itu doa-doa kerajaan Allah. Itu doa yang pasti dijawab sama Tuhan. Tapi kalau doa-doa yang Tuhan bisa nggak ya pakai Lamborghini, ya itu doa diri sendiri. Itu bukan doa kerajaan Allah itu. Ya Tuhan, gaji boleh dong naik-naik sedikit, masa 10 juta terus minta 50 juta dong. Itu bukan doa kerajaan Allah itu, bukan. Itu doa diri sendiri. Nah, orang semakin tinggal di dalam hadirat Allah, itu yang tadi saya bilang, dia makin satu frekuensi dengan Tuhan. Doanya pusatnya udah bukan saya. Doanya pusatnya udah Tuhan dan rencana Tuhan, rancangan Allah, kerajaan Allah. Udah gitu doanya. Ya. Jadi nggak mungkin banget kita bilang kita hidup dekat dengan Tuhan, kita tinggal dalam hadirat Tuhan, lalu doa kita doa-doa yang egois, itu udah nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin. Jadi ada yang salah tuh kalau kita suka hadirat Tuhan, tapi kemudian doa kita adalah doa yang tentang kita, itu ada yang salah. Saya hari-hari ini sering banget ya dapat DM, aduh suka geleng-geleng kepala ya, kenal kagak. Pas saya cek di Instagram followernya 0, nggak ada foto sama sekali. Jadi benar-benar kayak baru bikin account gitu Instagram. Tiba-tiba, Bang Frankie, waduh saya benar-benar lagi dalam pergumulan. Bisa nggak saya pinjam 100 juta? Hah? 100 juta lu siapa? Hah? Anak gua aja ngasih 100 juta, gua kasih 100 ribu. Ya kan kita nggak kenal nih orang siapa, tahu-tahu pinjam 100 juta. Waduh, saya sudah berdoa tapi Tuhan nggak jawab. Waduh, saya kadang-kadang ini apa ya, ini masalah apa, ngana ini keracunan makanan atau apa gitu ya, kenal kagak tiba-tiba pinjam uang 100 juta katanya nanti tiap bulan pasti diganti. Lihat, doa-doa yang kayak gini menurut saya adalah doa-doa yang pusatnya diri sendiri. Saya ngerti, orang bisa susah dalam kehidupan, saya ngerti banget. Tapi saya percaya gini, kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita tahu bahwa kesusahan hidup itu cuma musim. Musim yang pasti akan lewat. Pasti lewat. COVID ini nggak mungkin selamanya. Pasti lewat. Nah, tapi dalam sebuah musim itu, kita jalan sama siapa? Gitu. Kalau kita jalan sama Tuhan, saya terlalu yakin Tuhan tidak sejahat itu membiarkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Nggak mungkin. Dia nggak sejahat itu. Dia nggak sejahat itu. Nah, tapi kita berharapnya sama siapa nih dalam hidup ini? Kita mengandalkan siapa dalam hidup ini? Kalau seumur hidup kita memang selalu mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan orang lain, itu ada ayatnya. Tuhan bilang terkutuk. Terkutuk, nggak bercanda loh. Tuhan nggak main-main. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk orang yang mengandalkan orang lain. Dan diteruskan dengan kalimat ini. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Saya ini 30 tahun lebih ikut Tuhan. Kalau mau ngomong baik dan jahat, aduh, kalian tahu semua cerita saya. Saya ini lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Lebih banyak bandelnya daripada setianya. Tapi Tuhan buktikan 30 tahun lebih. Saya nggak pernah kurang. Saya nggak pernah kurang. Tuhan bertanggung jawab pada kita. Dan tanggung jawab Tuhan sama kita. Itu nggak ngelihat lu baik atau enggak. Lu setia apa enggak. Lu bandel apa enggak? Enggak, dia enggak peduli. Dia enggak peduli. Itu loh, saya kalau mau ngomong soal itu ya. Aduh, kadang-kadang di kamar tuh cuma bisa nangis, cuma bisa mengucurkan air mata, ingat Tuhan, bangsat kayak gue kenapa masih bisa dicintai ya? Bangsat kayak gue kenapa masih bisa
nerima anugerah kasih karunia yang kayaknya nggak habis-habis dalam hidup. Ya, kayak ada terus kesempatan kedua, Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya. Tuhan cuma mau kasih lihat, waktu saya bilang I love you, saya nggak main-main, kata Tuhan. Waktu saya bilang I love you, saya serius bilang itu. Ya, mungkin orang di dunia aja, pacar kita, suami kita, bapak ibu kita, waktu bilang I love you, kadang-kadang conditional banget. Ya, sesuatu terjadi, tiba-tiba kita bisa kehilangan rasa cinta. Tapi Tuhan enggak loh. Tuhan enggak. Waktu dia bilang I love you, dia serius banget dengan pernyataan itu. Dia bertanggung jawab sama hidup kita. Jadi, ayo belajar mengandalkan Tuhan. Ya, kalau minta sama Tuhan, udah nggak usah minta yang aneh-aneh lah. Saya mikir gini, dia tuh Bapak kita. Sebelum kamu minta, dia tahu kok kita butuh apa. Dia tahu. Cuman kan dia lihat juga. Anak kayak gini, kalau gua kasih lebih, belum bisa tanggung jawab. Makanya kita nggak dikasih lebih sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat kita bertanggung jawab, karena gini, di dalam Alkitab itu tidak ada kepemilikan. Coba lihat di Perjanjian Baru. Beda banget sama Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Abraham punya ini. Ayub punya ini. Di Perjanjian Baru, tidak ada kata punya. Karena kita memang sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dalam Kristus. Semuanya punya Tuhan. Semuanya. Makanya saya udah lama banget ya, udah sekitar 25 tahun, itu nggak pernah ngajarin perpuluhan sama jemaat. Kenapa? Karena menurut saya perpuluhan itu pelajaran Perjanjian Lama. Kita biasanya kalau udah ngasih 1/10, udah sombong banget karena kita pikir 90 punya gua. Itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Di Perjanjian Lama mungkin kayak gitu. Di Perjanjian Baru bukan 90 punya lo, 10 punya Tuhan, 100 punya Tuhan. Kamu cuma pengelola aja. Kamu cuma pengelola. Nah, kalau kita menyadari itu, ayo semua yang punya Tuhan ini kita kelola dengan baik. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, lu nggak akan kekurangan. Itu janji Tuhan kok. Itu janji Tuhan. Saya sebenarnya bukan mau bahas ini, cuman nggak tahu kenapa saya pengen cerita ya. Saya kalau misalnya dapat uang itu entah itu dari bisnis, saya punya bisnis kaos, saya juga punya bisnis bikin lagu-lagu jingle iklan gitu ya. Saya cuma lihat gini, kalau kebutuhan saya bulan ini memang cuma 10 juta, 11 juta. Terus saya punya 30 juta. Berarti sisanya bukan uang saya. Sisanya bukan uang saya. Itu uang Tuhan yang Tuhan terserah mau gerakin saya ngasih ke siapa aja. Saya nggak akan sayang-sayang itu uang. Kadang-kadang uang saya tinggal 2 juta, terus Tuhan bilang, ayo kasih 2 juta. Loh saya habis dong Tuhan, kasih aja. ATM saya itu paling banyak uang, itu paling tinggal 500 ribu. Itu tanggal 20 tinggal 500 ribu. Kalian pasti ngeliat saya yang ganteng ini nggak percaya kan, biasanya saya cuma 500 ribu isinya. Itu kejadian sering banget. Kadang-kadang tinggal 200 ribu. Dan saya nggak peduli, karena menurut saya gini, Tuhan kok yang nanggung hidup saya, bukan saya. Bukan saya. Jadi anak saya Iva waktu mau kuliah, dia pinter banget. Dia lulus 2 universitas. UI dia masuk, UGM dia masuk. Nah waktu masuk UI dia bilang, Pak, UI itu 1 semester per 6 bulan, dia cuma bayar 7 juta. Oke? Nah UGM juga dia lolos. UGM itu per 6 bulan 25 juta. Terus dia bilang, Iva pilih mana ya Pak? Kalau kita orang tua normal langsung bilang UI dong, di Jakarta lu nggak perlu ngekos, tinggal uang jajan doang, 7,5 juta 6 bulan. Lu ke Jogja uang kos, uang jajan, ongkos, sama 25 juta per 6 bulan. Sudah tahu saya jawab apa? Tanya Tuhan, kamu di mana? Karena kamu masuk UI pun atau masuk ke UGM pun, buat saya sama aja. Saya sama-sama nggak punya duit. Bukan sama-sama punya duit, sama-sama nggak ada duitnya. Jadi terserah kamu. Kamu berdoa, tanya Tuhan mau kemana. Kalau Tuhan bilang UGM, pasti dia kasih duitnya. Dan benar, dia pilih UGM. Saya tanya, kenapa pilih UGM? Iva mau belajar mandiri. Karena kalau di UI berarti dia tinggal lagi sama mamanya kan. Jadi dia pengen ngerasain hidup sendiri kayak apa. Saya bilang, oke, jalan. Ini udah masuk hampir tahun ketiga. Bapak Ibu, saya nggak pernah minjem duit 25 juta tuh setiap 6 bulan. Pas tanggalnya, pas ada. Habis itu gembel lagi saya. Buat saya, kalau setiap kali apa yang kita perlu Tuhan sediakan, ngapain kita jadi kaya? Lu pikir jadi orang kaya nggak stres? Stres, dan saya nggak mau stres. Stres kebanyakan gitu, nggak mau, ngapain? Punya banyak tuh stres. Saya pengen nggak punya apa-apa. Yesus yang jadi harta saya. Itu hidup menyenangkan banget. Menyenangkan. Waktu Yesus jadi hartamu, satu-satunya. Hidupmu luar biasa. Nah, sebentar lagi, Iva mau berangkat ke Norwegia.
Dia udah kasih tuh. Ini Pak, kebutuhan sebulan sekian. Jadi dia ada pertukaran pelajar selama 6 bulan. Nah, sudah bayangin sendiri, ke Norwegia 6 bulan, berapa harga kos, berapa harga rumah, berapa harga belanja, uang makan, belanja, dan kuliahnya gratis. Puji Tuhan, kuliahnya gratis. Karena itu masuk kayak program beasiswa. Pas hitung-hitung, nih Pak, sekian tiap bulan. Saya bilang, tenang. Bapak nggak punya duit. Bapakmu di sorga, itu nggak bisa dihitung duitnya. Jadi santai, nyaman, aman. Karena 30 tahun lebih Tuhan membuktikan. Dia nggak pernah meninggalkan saya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Itu Tuhan. Itu Tuhan kita. Nggak pernah habis kebaikannya di hidup kita. Ya, luar biasa. Jadi yang pertama, ada doa yang dijawab dalam hadirat Tuhan. Tapi bukan doa tentang dirimu sendiri. Doa tentang kerajaan Allah. Doa apa yang Tuhan pengen terjadi. Ya. Yang kedua, di Shilo ada seorang anak kecil yang mulai mendengar suara Tuhan. Namanya Samuel. Samuel kecil lagi tidur, tiba-tiba dia dengar Samuel, dia datengin Imam Eli. Pak Imam panggil saya? Enggak. Oh, Samuel balik lagi ke tempat tidur, dia tidur lagi. Dia dengar lagi suara Samuel. Dia datang lagi ke Imam Eli. Bapak panggil saya? Enggak. Oh, Imam Eli sadar. Jadi Tuhan nih kayaknya. Sekali lagi kalau suara itu datang bilang begini, ini aku Tuhan, aku siap mendengar. Jadi di dalam hadirat Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu ngomong gini, Bang Franky, kok saya nggak pernah dengar suara Tuhan ya? Itu tandanya kalian nggak berada dalam hadirat Tuhan. Kalau kalian cinta hadirat Tuhan, selalu ada dalam hadirat Tuhan. You can hear His voice. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Nah, gimana caranya belajar dengar suara Tuhan? Ikutin suara-suara yang halus yang keluar waktu kita mau melakukan sesuatu yang kita tahu secara hati nurani itu salah. Kayak misalnya mau ngebohongin istri. Itu pasti ada suara Tuhan. Nggak mungkin nggak ada suara Tuhan. Begitu mau ke karaoke tapi jangan bilang ke karaoke, nanti ya nggak diizinin sama istri. Jadi gue bilang kemana ya? Itu waktu kita baru mau mikir gue bilang kemana ya? Pasti ada suara gini. Jangan bohong. Tapi suaranya pelan. Lu pikir itu suara siapa, Dodol? Itu suara Tuhan lah. Nah, semakin kita taat dengan suara-suara halus di batin kita, semakin kita cakap mendengar suara-suara itu. Dan lama-lama suara itu lebih keras di dalam kita. Tapi kalau kita cuekin suara-suara halus itu di dalam kita, lama-lama dia ngomong keras pun kita nggak dengar. Karena udah biasa kita cuekin. Gitu. Nah, kita baru dengar suara Tuhan itu dari mana? Kalau udah ada bencana datang baru kita dengar suara Tuhan biasanya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Belajarlah mendengar suara Tuhan. Mulai dari suara itu masih halus di dalam kita, belajar taat. Waktu pengen korupsi di kantor, belajar taat. Pengen nyolong waktu kerja dengan masukin jam absen, belajar taat. Dari hal-hal yang kecil belajar taat, ya. Kalau kita belajar taat dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan kasih lihat tuntunan-tuntunannya ke hal-hal yang lebih besar. Jadi pasti dalam hadirat Tuhan kita bisa dengar tuntunan Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan. Yang ketiga, dalam hadirat Tuhan ada seorang Samuel yang dari kecil yang bukan siapa-siapa, yang akhirnya menjadi nabi yang luar biasa. Dia dapat gelar The Kingmaker. Ya, banyak banget raja-raja Israel yang sebelum naik itu yang mengurapi Samuel. Ya, jadi di dalam hadirat Tuhan ada orang biasa yang jadi luar biasa. Karena nggak mungkin kita dalam hadirat Tuhan, terus kita tetap jadi orang-orang biasa. Itu nggak mungkin. Itu ada yang korslet pasti. Lu orang biasa memang, tapi kalau ada hadirat Tuhan di dalammu, kamu akan jadi orang luar biasa. Franky Siombing itu dulu di Jakarta, lahir tahun 69, tinggal di kampung. Ya, kampungnya ada di Kebayoran Lama. Di kampung saya itu ngompol pasukan-pasukan gembel yang asalnya dari Madura. Itu semuanya gembel, tinggalnya di perkampungan saya. Saya ingat banget tahun 80-an waktu zamannya Petrus, itu semua penjahat-penjahat di Jakarta ngumpetnya di kampung saya, namanya Simpruk. Sekarang udah nggak ada kampungnya, itu udah jadi apartemen mewah. Tapi dulu saya tinggal di Simpruk. Itu di depan rumah, cuman gang yang bisa cuman lewat motor 2, mobil nggak bisa lewat. Nah, saya tinggal di situ. Ya. Dan waktu saya ngelihat hidup saya nggak berani punya mimpi. Mimpi gimana orang tinggal jadi kampung. Bapak saya
kerja di PLN dulu dari Siantar, Pematang Siantar, pindah ke Poso, dari Poso ketemu mama saya, kawin dengan mama saya orang Manado yang di Poso, terus mereka pindah ke Jakarta. Hidup kami sederhana banget. Ya, setiap kali jalan-jalan sore-sore itu naik motor, kakak beradik, saya 4, mama papa, jadi berenam naik motor kemana-mana, ke gereja berenam naik motor. Jadi saya nggak berani mau punya cita-cita, nggak berani. Papa saya meninggal saya usia 17 tahun, wah tambah buyar lagi, tambah nggak berani punya cita-cita. Tapi umur 18, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam sebuah acara KKR di sekolah. Waktu Yesus di dalam saya, hidup saya berubah banget. Hidup saya berubah banget. Tiba-tiba mulai punya mimpi, gila bisa rekaman. Bisa bikin 1 album, walaupun nggak laku. Bikin album kedua, nggak laku lagi. Album ketiga, masih belum laku. Bikin terus. Sampai lama-lama bisa bikin album solo. Bikin rayakan 1, rayakan 2, rayakan 3, rayakan 4. Lihat, kalau Tuhan di dalam kita, kamu nggak mungkin jadi orang biasa. Kamu pasti jadi orang hebat kalau Tuhan di dalam kita. Waktu Samuel tinggal dalam hadirat Allah, dia berubah dari Samuel yang biasa menjadi Samuel yang dapat gelar the kingmaker, nabi yang menaikkan raja-raja, nabi yang mengurapi raja-raja, the kingmaker. Itu kita harusnya. Waktu kita ada dalam hadirat Allah, Anda nggak mungkin jadi orang biasa. Nggak mungkin. Anda mungkin tetap jualan koran. Mungkin tetap jualan koran. Tapi Anda jualan koran yang omsetnya 250 juta sebulan. Anda mungkin tetap jadi orang yang jualan Brandebon. Tapi Brandebonmu yang pesen Ibu Mega. Dan dia kalau sekali pesen 50 juta gitu misalnya. Anda nggak mungkin jadi orang biasa kalau hadirat Allah ada di dalam Anda. Nggak mungkin. Pasti sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu kalau tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi itu yang ketiga. Dalam hadirat Tuhan, nggak ada orang biasa-biasa. Semua orang biasa dirubah menjadi orang yang luar biasa. Yang keempat, dalam hadirat Tuhan, ada seorang imam tua yang sebetulnya udah nggak punya kesempatan. Ya, tapi Tuhan berikan dia pemulihan yang luar biasa. Imam Eli yang dianggap gagal karena dia nggak bisa mendidik anak-anaknya. Tapi kemudian Tuhan pulihkan lagi Imam Eli. Dia dikasih waktu sama Tuhan. Dia gagal dengan anak-anaknya, tapi dia berhasil mendidik Samuel menjadi seorang nabi yang luar biasa. Tuhan kasih kesempatan. Frankie Siombing ini orang gagal, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, saya pindah ke Bali itu cuma pengen kabur. Saya pindah ke Bali karena saya udah nggak mau pelayanan. Saya pindah ke Bali karena saya nggak mau gereja-gerejaan lagi. Saya terluka. Terluka bukan karena kesalahan jemaat yang maki-maki saya. Bukan. Terluka karena kebodohan saya sendiri, ketololan saya. Saya baru sadar sekarang, wajar orang-orang maki-maki saya. Wajar banget. Karena semua orang pasti punya ekspektasi yang tinggi lah. Pasti. Orang yang di atas mimbar, nulis lagu, penyembahan, bikin kaset, bikin CD, khotbah kemana-mana. Pasti orang ekspektasinya tinggi lah. Hidup lu mesti bener. Hidup lu jangan bercanda, lu mesti serius sama Tuhan. Dan saya menyia-nyiakan kepercayaan itu. Dan saya memutuskan keputusan yang bodoh, tolol. Dan saya hari itu benar-benar udah pikir, udahlah Tuhan juga nggak mungkin pakai gue lagi. Tapi lihat, waktu saya memutuskan sama istri saya, sayang, udahlah kita nggak pelayanan nggak apa-apa, tapi jangan jauh yuk dari Tuhan. Yuk kita mulai lagi yuk doa pagi. Jadi selama beberapa tahun tuh kita nggak pernah doa pagi, nggak pernah baca Alkitab bareng. Kita mulai lagi waktu di Bali, baca Alkitab bareng, pujian penyembahan setiap hari. Sudah tahu apa yang terjadi dalam 1 tahun? Tuhan ngumpulin orang-orang yang terluka untuk datang pada kita. Sampai yang nggak kepikir di Tuhan maunya apa sih, orang kita nggak mau pelayanan kok dikasih gini-ginian lagi. Sampai akhirnya bikin komunitas kecil-kecilan. Dan hari ini kita udah punya 2 komunitas, 3 kebaktian. Ada sekolah minggu. Iya, ada sekolah minggu, ada anak-anak kecil yang udah ada guru-guru sekolah minggunya. Saya nggak ngomong soal jumlah, tapi saya ngelihat bagaimana Tuhan kasih kepercayaan pada saya. Orang yang menurut saya udah, gue nggak pantas melayani, gue nggak bisa lagi melayani Tuhan. Gue malu, gue ngerasa nggak pantas, nggak layak, gue ngerasa kotor. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan kamu yang memutuskan, saya yang memutuskan. Imam Eli orang anggap udah gagal, tapi buat Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya. Saya contoh Tuhan, orang yang Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya. Daud itu contoh orang yang Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Itu contoh Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya. Sebutkan puluhan nama yang lain yang ada di Alkitab. Dan saya yakin dan percaya beberapa dari saudara yang ada di rumah hari ini, kita mungkin salah satunya orang yang Tuhan kasih kesempatan
berikutnya untuk bisa dipulihkan sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, ada orang-orang yang dipulihkan. Yuk, yang lagi jauh dari Tuhan, jangan Tuhan kasih kita kesempatan berikutnya, percayalah. Jangan, Alkitab bilang apa? Coba masih ingat lagu itu nggak? Apabila kita jatuh, nggak tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Ingat itu. Saudara, kita nggak usah pegang tangan Tuhan. Kita nih gampang banget lepasnya. Ya, tapi biarkan Tuhan pegang tangan kita. Itu nggak mungkin bisa lepas. Ya, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Saya ngalami apa artinya kasih karunia. Orang yang udah ngerasa dirinya udah nggak layak. Tapi darah Yesus memberikan kesempatan buat saya untuk hari ini saya ada di sini. Ya, bisa sharing sama saudara. Wah, itu kalau bukan kebaikan Tuhan nggak mungkin lah saudara. Nggak mungkin. Dalam hadirat Tuhan ada orang yang dipulihkan. Dan saudara tahu berapa tahun hadirat Tuhan ada di Silo? 369 tahun. Setelah itu pindah ke Yerusalem. 369 tahun hadirat Tuhan ada di Silo. Mereka jaga banget Silo menjadi tempat untuk menyembah Tuhan, menaikkan korban persembahan. Berapa sih umur kita? Paling jauh 80, 85, 90 udah bego kita. Ya. Ayo jaga hadirat Tuhan di hidup kita. Kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan waktu kita menghargai hadirat Tuhan. Kita respect sama hadirat Tuhan. Tuhan hadir di sebuah ruangan gereja aja kita respect kok. Topi kita buka, ya kan? Kita pakai baju bagus karena kita tahu hadirat Tuhan ada di gereja. Kita mau kebaktian, kita pakai baju yang terbaik. Kok Tuhan di hati kita nggak respect sih? Kok lu masih bisa sih jalan-jalan ke tempat-tempat yang lu tahu Tuhan pasti sedih melihat lu ada di situ. Ayo dong, respect hadirat Tuhan di dalam kita. Yuk, 369 tahun loh Israel bisa menjaga Silo menjadi tempat penyembahan. Ayo jaga hidup kita menjadi tempat penyembahan. Yang terakhir, apa yang terjadi di Silo? Jadi dulu di Hakim-Hakim 20 dan Hakim-Hakim 21 itu ada cerita sejarah di mana suku Benyamin itu hampir punah karena diserang sama adik kakaknya 11 suku yang lain. Itu udah hampir habis, tiba-tiba mereka ingat, ini kan saudara kita sendiri. Ayo jangan sampai punah dong. Mereka minta ampun sama Tuhan dan mereka akhirnya punya jalan keluar untuk supaya Benyamin bisa meneruskan keturunannya. Itu terjadinya di mana? Di Silo. Jadi saya bilang gini, di Silo terjadi di mana masa depan kita yang tadinya suram. Tuhan berikan masa depan yang cerah. Di Silo itu terjadi. Dalam hadirat Tuhan, masa depanmu luar biasa. Kalau kamu dalam hadirat Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Saya pernah jalan dari Jakarta ke Bandung, lewat tol. Waktu saya jalan ke sana, saya kan ketemu sama orang-orang yang dari Bandung mau ke Jakarta dong, yang lewat arah gitu. Nah, saya lihat di satu titik ada mobil kecelakaan di yang arah Bandung mau ke Jakarta. Saya Jakarta mau ke Bandung. Jadi saya lihat titik ada macet, tapi saya udah lihat mobil mobil yang mau ngerek kendaraan yang kecelakaan itu udah ada di situ. Jadi saya tahu pasti bahwa dalam waktu 10 menit jalan dari Bandung ke Jakarta akan lancar karena mobil yang kecelakaannya udah mau diderek gitu kan. Saya tahu, tapi yang dari Bandung ke Jakarta kan nggak tahu. Jadi istilah gini, saya tahu masa depan mereka karena saya sudah lewat di masa depan mereka. Mereka nggak tahu masa depannya, gitu kan? Nah, jadi saya menggambarkan seperti ini. Sebelum kamu lahir, Tuhan sudah pergi ke masa depanmu. Karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu, bukan? Bahkan sebelum kamu lahir, Tuhan sudah ada di masa depanmu. Mazmur 139, kamu baca Mazmur 139. Tuhan sudah ada di masa depanmu. Dan dia kasih kamu masa depan yang cerah. Udah, nggak usah khawatir. Nggak usah takut. Tuhan bilang, aku sudah ada di masa depanmu. Aku sudah bereskan semua. Tugas kamu cuma satu ini. Percaya. Cuma itu. Tugas kita cuma percaya pada Tuhan. Dan sudah tahulah sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua, betapa bangganya kalau anak tuh percaya sama bapak. Itu kita bapak bangga banget. Tapi coba bayangin kalau anak kita satu kali nggak percaya sama kita. Udahlah, papa pasti nggak bisa lah. Kita sakit hati nggak? Ya ampun, anak gue ngentengin gue banget ya. Aku pengen sih Pak kuliah di Singapura, cuma ngelihat papa kayak gini sih, kayaknya enggak ya, mimpi doang kayaknya. Kita kayak panas banget kan. Kita dalam hati kayak, aduh, gue jual apa ya supaya anakku bisa percaya sama gue ya. Supaya bisa dia kuliah di Singapura ya. Gue jual apa ya? Jual diri nggak laku, jual jemuran harganya murah, jual apa ya?
Pokoknya kalau anak udah nggak percaya sama kita, waduh sedih banget kita. Tapi bayangin nggak waktu anak kita percaya penuh sama kita, papa pasti bisa, papa pasti mampu. Bayangin kalau kita percaya penuh sama Tuhan. Tuhan bilang, hey, kamu belum lahir. Saya sudah ada di masa depan, mau ngapain kamu takut? Ya, jadi dalam hadirat Tuhan ada masa depan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, itu aja yang mau saya share. Saya pikir ini pasti direkam. Kalau Bapak Ibu lupa, minta Frenny bagiin lagi rekamannya. Jadi jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Amin. Jangan pernah keluar. Tahu nggak Alkitab bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Kamu itu ranting-ranting. Kalimat ini nih, pegang baik-baik. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. So, jangan mau di luar Tuhan. Jangan mau di luar hadirat Tuhan. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita di dalam firman, firman-Nya di dalam kita. Maka hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, kata Mazmur pasal yang pertama. Kamu akan terus-menerus berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan gugur. Pohonnya akan menjadi pohon kesukaan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal di Silo. Tuhan Yesus memberkati. Thank you banget. Terima kasih Bang Franky untuk firman Tuhannya. Namun jangan dulu lock off ya, karena di ibadah ini kita memang sudah jadi bukan membangun kebiasaan untuk bisa tanya jawab, ada Q&A, makanya ada sesi kesaksian juga. Saya serahkan kepada Pendeta Anne Soraya dan Lois. Shalom Lois, bisa dihidupin videonya. Ya, Halo Kak. ini Bapak Ibu, ini Lois adalah sepupu saya sendiri, dan dia nanti akan dipandu oleh Pendeta Anne untuk sesi kesaksian, untuk testimoni. Silakan Pendeta Anne. Shalom. Shalom Lois. Shalom Pendeta Ana. Shalom. Di Manado sekarang jam berapa Lois? Sekarang posisinya lagi di Jakarta Pendeta. Oh, lagi di Jakarta. Berarti kita satu jam ya? Iya, sama-sama. Oke. Aku nih mau tanya-tanya dan sedikit kepo nih tentang kehidupan Lois. Saat ini kesibukan Lois tuh apa sih? Saat ini kesibukannya saya kerja di salah satu multinational company, fokusnya di bagian finansial. Tapi selain itu saya juga suka ambil side job kayak MC gitu-gitu Kak. Jadi memang bergelut di dunia entertain ya Iya sekarang benar, ya. benar sekali. Dan menurut info, aku manggilnya apa nih, sister, sis, atau Lois aja nggak apa-apa. Lois. Lois Oke. ya. Lois ini kan pernah terpilih jadi Putri Indonesia Pariwisata 2016. Nah, boleh ceritain ke kita nggak sih gimana waktu itu perjalanan Lois atau pengalaman Lois di hari-hari itu sampai bisa terpilih, dan itu tuh pasti sebuah kesaksian yang luar biasa yang Tuhan pasti turut campur tangan banget lah di dalam event itu. Ya, oke. Terima kasih Pendeta Ana. Jadi kalau mau di flashback lagi, pengalaman bagaimana bisa mendapat gelar Putri Pariwisata Indonesia di tahun itu memang di luar dari ekspektasi dan rencana hidup ya. Jadi bisa dibilang dulu waktu masih kuliah, saya tuh setting time-nya itu 4 tahun kuliah, jadi karena masih anak daerah ya, 4 tahun kuliah, langsung kerja 2 tahun, habis itu 2 tahun lagi kerja buat merit, di umur ke-25 itu udah merit. Tapi di tahun 2016 pada saat semester 5, saya mewakili perwakilan Sulawesi Utara waktu itu di ajang Putri Pariwisata Indonesia. Nah, di luar ekspektasi saya mendapat gelar juara 1, padahal sebenarnya secara persiapan saya dibilang sangat kurang, karena 1 minggu sebelum keberangkatan saya mengalami kecelakaan mobil yang bisa dibilang itu sangat parah. Bagian depan, jadi bagian depan mobil kiri itu, bagian ban mobilnya patah, jadi itu memang harus diderek, karena dalam kondisi mengantuk juga, karena hilang kendali, mobil kebalik dari lawan arah juga ditabrak dari mobil yang satunya lagi. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik, dan memang tantangan itu datang pada saat saya telah menjabat.
Jadi setelah menjabat, banyak tantangan di luar dari ekspektasi saya yang memaksa ya. Jadi memaksa saya mau tidak mau harus tetap saya jalani, karena tidak mungkin mengikuti perlombaan kemudian menyatakan tidak siap untuk juara. Jadi itu saya rasa sempat marah sama Tuhan. Jadi memang di akhir tahun 2016 ini, kemarin saya sempat marah sama Tuhan, kayak Tuhan nggak minta buat juara satu, tapi kenapa juara satu dan diterjun dan dibawa ke istilahnya daerah yang sebenarnya saya juga sangat awam sekali dengan kehidupan yang, apalagi di dunia perputrian ini banyak sekali ups and downs-nya, banyak sekali godaan. Lalu saya ingat di awal tahun 2017 di bulan Februari, saya telepon Mama, saya berdoa, saya bilang, Mama, rasanya kenapa ya? Rasanya dunia menolak saya ada di sini, begitu. Rasanya dunia menolak saya hadir di sini sebagai Putri Pariwisata Indonesia karena ada banyak sekali nilai yang saya pegang pada saat itu untuk tetap mempertahankan integritas saya sebagai anak muda. Apalagi mama saya background-nya seorang pendeta. Kemudian di saat itu saya hanya bisa menangis. Jadi mama dia tanpa kata dia membiarkan saya menangis. Saya ingat sekali. Kemudian mama bilang kalau sudah tenang coba berdoa. Gitu. Kalau sudah tenang, coba berdoa. Kalau sudah selesai berdoa, baru telepon mama lagi. Nah, pada saat berdoa itu, saya mengalami pengalaman iman yang sampai sekarang itu membuat saya masih tetap berpegang pada pendirian saya, pada value-value yang ditanamkan sejak kecil. Di doa itu, ada kalimat yang tanpa saya pikirkan keluar dalam doa. Kalimat itu seperti, kalau kamu ingin mendapatkan mahkota Miss Tourism Internasional, jadi pada saat itu saya akan mewakili Indonesia di ajang Miss Tourism Internasional, tetaplah berjalan dengan Tuhan. Dan karena kaget, saya langsung amin. Jadi di doa itu saya langsung amin, langsung telepon Mama. Mama, apa maksudnya Mama? Gitu kan. Terus Mama bilang, berarti memang Tuhan mau Lois untuk tetap melihat dari sudut pandang Tuhan Yesus, bukan melihat dari sudut pandang manusia. Karena ya kita nggak bisa pungkiri di lingkungan entertainment kita identik dengan yang namanya dunia malam. Namun saya satu-satunya yang puji Tuhan tiap kali diajak saya selalu bilang saya capek. Jadi dari akhir tahun 2016 itu saya nggak pernah mengiyakan untuk join dengan tawaran teman-teman. Dan sampai sekarang akhirnya saya selalu pada saat down dengan tawaran dunia, dengan banyak sekali iming-iming yang datang dalam hidup saya selalu ingat kalimat Mama yang mengatakan, Lois, mau cari penilaian siapa? Mau cari penilaian Tuhan atau mau cari penilaian manusia? Kalau penilaian manusia, sama dengan ada dalam satu kitab di Alkitab, bilangnya kalau sudah mendapatkan pujian manusia berarti selesai. Tapi balik lagi, ternyata tujuan kita di dunia ini kan untuk memuliakan Tuhan. Lalu ada satu ayat yang saya pegang sampai sekarang, Amsal 22 ayat 1, yaitu nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Dan saya senang sekali dengan khotbah yang disampaikan oleh Kak Franky tadi, bahwa kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, semuanya akan diberikan. Sampai saya tuh pernah ngomong seperti ini, I don't need any sugar daddy yang kayak teman-teman bilang, karena I have my own sugar daddy, itu Tuhan Yesus. Dan selalu saja setiap kebutuhan yang saya butuh, meskipun kayak rasanya, tinggal 15 menit ini, gimana kalau misalkan kita lewat, kita nggak bisa dapet nih. Ternyata selalu ada cara Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya dari apa yang Pendeta Franky bilang tadi, kalau kita sudah hidup dalam hadirat Tuhan, selalu ada saja yang akan Tuhan sediakan. Amen. Jadi saya selalu tangkap, kalau kalian punya sugar daddy, nggak apa-apa. Karena saya berapa kali dibilang, masa sih payah banget sih lo, gitu kan. Payah banget sih lo, cakep gitu kan, cakep, apalagi berprestasi. Tapi balik lagi, yang saya cari di dunia ini adalah penilaian Tuhan. Saya jujur, memang kalau untuk anak muda zaman sekarang, kita butuh yang namanya pengakuan. Iya kan Pendeta? Kita butuh yang namanya pengakuan, makanya semuanya kita posting di media sosial. Tapi kembali lagi, pada saat saya merasa down, kayak mulai membandingkan hidup dengan orang lain, saya kembali mengingat
apa yang Mama sampaikan? Mau cari apa nih? Penilaian Tuhan atau penilaian manusia? Kembali lagi, saya sangat mengamini kalimat, jadi tiap doa pagi saya selalu bilang, Tuhan, Lois mau berserah. Jadi apapun itu, sambil membayangkan rasa berserah itu apa sih kalau kita lagi sandaran sama orang tua kita kan pasti berserah. Jadi kayak berserah aja, santai, terserah. Karena kalau kita sudah berserah, Tuhan pasti turun tangan. Tapi bukan berarti kita menyerah dengan keadaan. Jadi saya mengamini kata berserah itu sambil melakukan bagiannya saya. Begitu, Pendeta. Keren, keren. Ini unik ya, maksudnya pengalaman iman Lois sejauh ini benar-benar membangun karakter yang kuat banget di dalam Tuhan, sampai membawa Lois sampai hari ini. Nah, boleh nggak bagi ke kita kira-kira value apa aja sih yang bisa menjadikan Lois seperti hari ini? Apa value yang Lois pegang dalam Tuhan sampai hari ini, menjadi anak muda, menjadi seorang istri pastinya sampai hari ini, menjadi seseorang yang di dalam hadirat Tuhan tuh pasti bersinar gitu. Iya. Value yang saya pegang adalah apa ya? Tetap berintegritas di dalam Tuhan sambil tetap kayak kita kalau ibadah ya. Dulu waktu sebelum jadi putri pariwisata, sebelum mengalami pengalaman iman di tahun 2016 itu, setiap kata yang keluar dalam ibadah itu saya rasa hanyalah sebuah kata, sebuah kalimat. Jadi kayak Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita, bla 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 bla. Saya hanya mendengar, ya sudah Tuhan pasti akan menyertai. Tapi setelah itu saya terus menghayati, jadi setiap kali ibadah saya menghayati kalau Tuhan menyertai rasanya bagaimana sih menyertai itu, Tuhan yang akan sertai itu rasanya gimana sih. Apalagi pada saat Papa meninggal di tahun 2009, itu saya masih SMP, adik saya masih kelas 4 SD. Jadi kami sangat struggle ya di tahun itu. Value yang sampai saat ini saya pegang adalah selalu di saat down, selalu ingat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini hidup kita lagi susah, kita juga pernah susah di tahun yang dulu. Dan Tuhan selalu tolong. Berarti kalau hari ini lagi susah, pasti Tuhan akan tolong kita. Yang penting kita percaya. Rasanya kalau kayak kita nih, kita sudah percaya orang, tapi orang ini melihat kita tidak 100% percaya sama dia, bagaimana dia bisa membantu kita. Jadi kayak di Yakobus 1 ayat 8 kan bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita memang sudah bilang, saya percaya, saya berserah, saya tahu sugar daddy ini tidak akan pernah mengecewakan kita, ya percaya saja. Kalau kita mau sedih-sedih, tapi bukan berarti kita menyerah. Itu yang saya pegang, value itu memaknai nilai dari kata percaya. Dari kata percaya itu kata selanjutnya adalah berserah. Begitu. Percaya saja. Iya, dan mengamini dan meyakini. Amin. Ini value yang benar-benar harus dibagi sama kita semua di tempat ini, dan buat anak-anak muda juga encourage ke kita supaya walaupun kita mungkin hidup di zaman yang seperti hari ini dengan peradaban sosial media yang luar biasa berpengaruh, kita apalagi sebagai perempuan ya, sebagai anak-anak zaman sekarang ini kan gampang banget dipengaruhi sama sosial media gitu. Nah, pendapat Lois dan gimana juga pengalaman Lois untuk menyikapi pengaruh sosial media di zaman sekarang ini seperti apa, Lois, sebagai anak Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kemarin sempat sharing dengan salah satu sahabat baik saya, dia sempat bilang begini, nama panggilan saya Lo, jadi dia bilang, Lo, coba perhatiin, kalau kamu mau posting story, kira-kira kamu bakal posting yang sedih apa yang happy? Terus balik lagi, yang happy lah, masa yang sedih? Nah, makanya kalau lagi down lihat postingan orang di luar sana lagi happy, balik lagi, karena yang dia posting cuma yang happy saja. Begitu. Jadi jangan kita membandingkan kondisi hidup kita itu hanya lewat media sosial. Saya dulu sempat struggle sekali dengan terus compare myself dengan orang lain gitu. Namun kemarin teman baik saya bilang,
dia jadi kayak kembali lagi ke diri kita. Kira-kira kita posting di media sosial yang happy-happy saja atau yang sedih? Kita bakal posting nggak kita bangun jam berapa, tidur jam berapa, kita kerja seperti apa? Enggak kan? Kita hanya posting kita bisa bertemu dengan orang hebat dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu di balik panggung itu kita sebenarnya capek. Kita sebenarnya banyak hal yang kita korbankan. Yang paling simpel sih apa ya? Kalimat ini sih yang sampai sekarang kayak iya juga sih, kita jangan compare dengan hidup orang lain karena di media sosial ini kan semua yang happy ya. Contoh nih, ada harga yang harus dibayar. Saya terus menghayati ada harga yang harus dibayar. Kita mau compare hidup kita dengan orang lain yang lebih sukses, apakah kita sanggup membayar harga yang dia bayar? Kayak dia sempat dihina, difitnah, atau dia sempat jatuh bangun. Dan kemudian kita melihat hasil yang dia posting di media sosial. Lalu kita membandingkan kenapa hidup kita seperti ini. Jadi saya selalu memikirkan apakah saya siap membayar harga yang dia bayar untuk proses ada di titik itu. Dan dari situ saya melihat media sosial ini hanyalah sebagai platform kita untuk berekspresi, tapi bukan berarti kita menjadikan standar kesuksesan kita itu hanya karena orang lain. Karena setiap orang itu bisa ada di titik itu dengan harga yang dia bayar, dan harga ini macam-macam. Mungkin dia rela kehilangan waktu, atau mungkin rela kehilangan harga dirinya hanya karena sebuah sesuatu yang sia-sia atau tidak selamanya abadi gitu. Jadi kembali lagi kalau mau lihat di media sosial dia lebih sukses dan lain sebagainya, kita cek dulu sanggup nggak kita membayar harga yang dia bayar. Itu yang saya pegang selama ini. Jadi biar selalu menjadi kayak, ayo Lois harus lebih kuat lagi, ayo Lois harus lebih semangat lagi, begitu. Jadi pemicu diri sendiri ya. Karena setiap orang punya kestabilan mental yang berbeda-beda dalam menyikapi banyak situasi di dalam hidup. Dan yang pasti satu lagi, kalau berhubungan sama sosial media, jangan terlalu banyak curhat juga di sosial media, berbagi kesedihan atau hal-hal yang kira-kira terlalu open tentang pribadi kita begitu. Karena kita nggak tahu siapa yang baca, siapa yang akan men-share itu ke orang lain, atau ya berbagai opini lah akan muncul di sosial media. Ini bagus banget masukannya Lois dan juga pengalaman yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita juga boleh tahu nih, makna seperti apa sih yang Lois alami di dalam hidup kalau kita dengar tentang kata ayah? Apa sih perasaan Lois kalau tentang ayah ini seperti apa? Tentang ayah, ini saya berbicara karena memang kan besar tanpa sosok seorang ayah yang kita panggil papa ya. Namun di tahun 2009 itu mama saya bilang begini, sekarang karena kami berlima kan, sekarang kalian berlima udah nggak ada papa lagi, papa secara dunia. Tapi ingat, kita ini punya Bapa di sorga, makanya nama panggilannya kan di Alkitab ada Bapa juga. Sosok ayah bagi saya adalah karena kita berbicara mengenai let's say my sugar daddy lah. Saya suka memakai istilah itu karena semuanya diberikan dalam hidup saya dan mendatangkan damai sejahtera. Menurut saya sosok ayah itu segalanya. Karena sama dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Frankie tadi, bahwa tanpa Tuhan ini kita bukanlah siapa-siapa. Bayangin kita ada di dunia saja ini, Tuhan yang memberikan nafas, ayah kita yang memberikan nafas. Masa kita mulai, dia yang memberi nafas, dia yang memberi kehidupan, terus kita mulai melupakan kebaikannya. Jadi kalau mau dibilang sosok ayah secara rohani adalah segalanya bagi saya. Kalau mau dibilang sosok ayah secara duniawi, saya sangat bersyukur papa saya sudah 12 tahun meninggal dunia, dan sampai sekarang kami masih diingat sebagai seorang anak dari almarhum papa saya. Dan itu menjadi sebuah hal yang menjadi pelajaran bagi kami, karena mama selalu bilang, papa meninggalkan legacy. Apa itu legacy? Kebaikan. Karena semua orang yang bilang, nama siapa? Oh, Lois Tangel. Oh, Tangel. Oh,
Papa bukan yang dokter ini. Oh iya itu Papa. Aduh, dokter baik sekali dan sebagainya. Dan sampai detik ini Papa masih diingat. Jadi kalau secara Papa rohani adalah segalanya, kalau dari sejarah Papa dunia yang sudah meninggal 12 tahun adalah bagian yang sempurna dalam hidup saya karena meninggalkan legacy yang meskipun secara fisik tidak hadir dalam hidup saya saat ini, tapi secara legacy meninggalkan banyak hal. Amin. Jadi sosok ayah, sosok papa ini benar-benar berhasil mewariskan nilai-nilai hidup dalam kekristenan yang utuh sampai hari ini yang kita bisa lihat di dalam perjalanan hidup Lois, di dalam perjalanan karier Lois yang di setiap putri-putrinya ini jadi punya karakter yang kuat ya. Ini yang terasa sekali gitu yang saya rasakan dari tadi semua cerita Lois. Jadi luar biasa sekali. Papa masih selalu diingat gitu. Dan last but not least, Lois boleh dong bagi ke kita kira-kira apa sih ayat emas di dalam hidup Lois? Dan motivasi juga buat teman-teman di luar sana, anak-anak muda, wanita, perempuan, bahkan siapapun juga yang mau punya hidup yang berintegritas. Ayat favorit saya sampai saat ini Amsal 22 ayat 1 yang tadi saya katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Saya senang sekali dengan ayat ini karena seperti yang Pendeta Franky tadi bilang, untuk apa kita kaya kalau kita semuanya sudah diberikan oleh Tuhan, apa yang kita butuhkan sudah diberikan oleh Tuhan. Banyak orang mencari kekayaan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan damai sejahtera. Jadi saya rasa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar, dan saya sudah melihat itu dari sosok ayah saya yang sudah meninggal 12 tahun lalu, masih diingat dengan nama baiknya, bukan karena seberapa kaya dan hebatnya dia. Dan saya rasa saya bisa ada di titik ini karena kembali lagi saya sangat menghayati setiap perkataan dalam doa. Tuhan berikanlah kami kekuatan. Kekuatan apa? Ternyata kekuatan untuk bisa menjalani hari hidup. Tekanan, tantangan, masalah, cobaan. Bahkan kekuatan untuk menghadapi apa? Rasa kebahagiaan kita. Karena kalau kita terlalu bahagia, kita bisa saja lupa kalau ternyata itu hanya datang dari Tuhan. Jadi itu Amsal 22 ayat 1, dan kemudian yaitu Tuhan berikanlah kami kekuatan, tapi saya jujur tidak tahu itu ayat Alkitab di mana ya. Tapi itu kalimat yang selalu menguatkan saya dan selalu saya katakan dalam doa. Amin, amin, amin. Thank you banget, thank you so much buat waktu, kesempatan, dan juga sharing yang Lois bagiin ke kita, benar-benar motivate kita semua, benar-benar encounter kita semua, dan kita merefresh kembali bahwa ya sugar daddy-nya kita itu ya Tuhan Yesus. Ya. Nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau ditanya siapa sih sugar daddy lo, ya Tuhan Yesus lah yang benar-benar mencukupkan segala sesuatu. Oke, thank you so much Lois. Jangan kemana-mana karena kita ada sedikit waktu untuk sesi Q&A juga gitu bareng sama Kak Franky pastinya, dan saya kembalikan kepada Kak Fahmi. Thank you Pendeta. Terima kasih Pendeta Ana. Tunggu Lois sebentar. Bang Franky. Ya, kira-kira ada nggak ya dari abang ini mau disampaikan ke Lois atau mau ditanyakan? Tadi Bang Franky. Semboleh khotbah. Semboleh jadi pendeta kan, luar biasa. Bang Franky kan mamanya Manado, jadi bisa ngomong Manado lah. Boleh. Iya. Luar biasa loh, Lois. Kamu bisa masuk ke generasimu dengan jauh lebih maksimal dibanding orang-orang yang udah karatan di gereja ya, udah terlalu lama. Jadi pemikirannya kadang-kadang kurang bisa terbuka masuk ke generasi-generasi baru. Kayak kalau kamu ngomong di gereja tertentu, Jesus is my sugar daddy, mungkin kamu nggak diundang lagi. Betul. Karena memang, tapi untuk masuk ke generasi kamu itu bahasa yang bisa langsung ditangkap dengan baik, gitu kan. Jadi mungkin pesanku, just be yourself, layanilah generasimu dengan caramu. Nggak usah terpengaruh sama apa yang terjadi di dalam gereja, karena jiwa-jiwa baru itu nggak harus dibawa ke dalam gereja, dan mereka juga nggak ada di dalam gereja, mereka semua ada di luar tembok. Jadi
minta Tuhan kasih kamu hikmat, layanilah generasimu dengan cara yang Tuhan akan kasih ke kamu. Roh Kudus pasti akan pimpin kamu dengan baik. Thank you, Pendeta. Ya, Ya, oke. Memang menarik ya, karena ya tadi sempat dibilang sama Lois, selama ini mereka, ya saya saksikan bahwa benar-benar berlima ya, semuanya perempuan. Beberapa minggu yang lalu kita kedatangan tamu, waktu itu ya adiknya Lois yang baru terpilih dari jadi Noni Sulut, itu Blesi, itu adiknya. Di bawahnya Lois langsung ya Blesi ya? Atau ada Devona dulu? Sorry, Devona dulu, Kak. Oh. Ada adik satu lagi. Ya, Pra, saya kami suka lupa. Oke, ada yang ingin nanya nggak dari session kita sore hari ini? Sepertinya ada hubungan ya, tadi Bang Franky sempat bilang bahwa di terakhir dari kunci semuanya itu percaya, dan Lois juga tadi bilang memang harus percaya gitu loh. Kadang-kadang susah. Ini yang jadi isu bagi orang Kristen kan. Kita dikatakan orang percaya tapi nggak percaya gitu. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya nggak kepada baik kepada Bang Franky maupun kepada Lois? Dibuka session tanya jawab. Silahkan. Mas Riki. Silakan Mas, kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, tadi saya sudah mendengarkan khotbah dari sharing dari Bang Franky. Jujur, saya ngefans sekali dengan lagu-lagunya Bang. Saya berharap nanti kita ketemu di Bali, Bang. Kalau ada kesempatan. terima kasih. Berkabar kalau ke Bali ya. Siap. Gitu. Nah, terus juga yang tadi yang dibilang dari saudari Lois, dia bilang bahwa katanya yang gini, Tuhan itu seperti kayak sugar daddy gitu. Nah, saya berpikiran bahwa sugar daddy itu kalau di dalam dunia itu orang konotasinya negatif gitu. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu, saya terbuka. Ternyata memang iya, Tuhan itu setia gitu dari dulu sampai sekarang. Waktu mungkin zamannya papa saya punya papa atau kakek saya punya kakek atau gimana, dia tetap Tuhan dari dahulu sampai sekarang. Nah, yang saya mau sampaikan satu hal ini adalah seperti yang saya buatkan tema itu mengenal dan mengerti hati Bapa. Nah, kadangkala kita itu mengatakan bahwa apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kok kenapa Tuhan izinkan saya setiap ada masalah kayak gini? Kenapa nggak ada jalan keluarnya? Gitu. Saya mau katakan bahwa disitulah selalu kita lupa merenungkan firman Tuhan. Bahkan kadang-kala kita dengan tidak sengaja suka menyanyikan lagu gini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, dari kata ini harusnya kita berpikir, kalau kita mau disempurnakan selalu, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi yang saya mau katakan bahwa dari ketidaksempurnaan itu kita diberikan kekuatan, yaitu apa? Kembali lagi, believe, percaya. Makanya oleh sebab itu saya sangat diberkati sekali untuk hari ini yang sangat luar biasa dari Bang Franky. Thank you so much Bang untuk firman-Nya, dan saudari Lois. Saya berdoa biarlah setiap apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian planningkan ke depannya, Tuhan membuka jalan. Tuhan Yesus memberkati, itu saja mungkin, karena jangan lama-lama katanya. Oke, ini kayaknya buat Bang Franky nih, ada pertanyaan yang muncul di chat, ini dari netizen. Kenapa ada penghukuman? Ini agak umum ya, kalau menurut saya nggak spesifik, tapi kira-kira mungkin Bang Franky bisa ngerti nggak? Misalnya, kira-kira jawab. Ya. Saya sebenarnya mesti nanya dulu nih, ada penghukuman ini dalam kerangka yang mana nih? Karena kalau kita masuk ke perjanjian baru, Alkitab bilang, there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang ada di dalam Kristus. Itu jelas banget ayatnya. Jadi di dalam Kristus, di zaman perjanjian baru ini, kita sudah tidak ada lagi penghukuman. Gitu. Iya, saya kira memang perlu ditanyakan lebih lanjut, tapi jelas ya apa yang dikatakan oleh Bang Franky tadi, bahwa tidak ada lagi penghukuman, Roma 8 ayat 1 itu.
There is therefore no condemnation for those who are in Christ. Ada lagi pertanyaan yang dari lain? Saya persilahkan. Ada dari Ibu Ati, dari tante-tante, ini ada mama saya juga di sini. Saya Kak Rahmi. Ya Bu Ati. Saya hanya mau mengamini istilahnya di Louis tadi. Kadang-kadang ini menyangkut yang tadi di sosmed tadi loh, orang posting yang bagaimana itu. Kadang-kadang tuh membandingkan, kok dia bisa begitu, kok dia bisa ini itu. Tapi orang itu konotasinya kok saya nggak bisa begitu. Tapi kan kita nggak tahu harga yang harus dibayar untuk bangkit kembali waktu terpuruk, waktu bagaimana itu nggak tahu gitu. Jadi kita juga harus melihat dari respon kita meresponi orang itu. Kalau kita mengenal pasti tahu, oh dia sudah bisa seperti itu. Dulu dia melewati hal yang bagaimana, sekarang bisa bangkit begitu. Tapi kadang kalau orang cara respeknya itu negatif, gila ya, dia bisa begitu, dia begitu, saya kok enggak ya, itu membuat orang lebih terpuruk lagi, negatif, jangan-jangan dia begitu, padahal dia untuk sampai di titik seperti itu banyak harga yang dilewati, banyak hal sekali yang dia harus bayar untuk menjadi seperti itu, jatuh bangkit lagi. Jadi orang kadang melihatnya yang diposting seperti tadi kata si Louis, apa ya yang kita posting yang bagus-bagus. Kalau saya pribadi itu kadang kalau kenal sama orangnya, saya tanya, kamu kok bisa begitu lagi, bagaimana? Itu saya kadang hebat juga ya, kamu begitu. Tapi kalau orang yang saya yang tidak kenal, kita nggak tahu loh dia bisa seperti itu lagi. Itu aja. Jadi saya terusik sama si Louis tadi bilang, kita nggak tahu harga yang harus dibayar, naik cobaan hidup, bagaimana dia bisa berani tampil lagi, atau waktu dia terpuruk orang itu tidak tahu, itu sangat luar biasa. Itu jadi kadang-kadang memotivasi orang, kadang-kadang membuat iri orang juga. Tapi kalau kita selalu berpikiran positif, dia aja bisa seperti itu, bisa bangkit lagi, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan memotivasi banyak orang. Itu saya salut. Saya juga banyak terinspirasi, banyak termotivasi dengan orang-orang yang bisa bangkit kembali dari keterpurukan, dari bagaimana dia berani membayar harga untuk dia bisa seperti itu. Gitu, Louis. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Amin. Iya. Ada tanggapan dari Louis? Ya, terima kasih Tante Ibu Atik ya. Iya. Saya juga sangat senang kalau misalkan cerita ini juga, kesaksian saya bisa menjadi insights yang baru untuk semua yang mendengarkan. Sambil juga ya, saya masih manusia yang biasa, masih manusia yang lemah, yang kadang juga ada ups and downs-nya, tapi itu balik lagi saya selalu berdoa, Tuhan berikan kekuatan. Iya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan kembali kepada Bang Frankie. Kenapa masih ada ketakutan? Apakah ketakutan itu dosa? Kalau menurut dan kemudian sore Bang Frankie, kalau menurut Abang bagaimana sungguhnya kasih dan penerimaan Tuhan buat hidup kita? Apakah yang kita harus lakukan untuk tidak mudah terasa tertuduh? Saya jujur diberkati dengan pernah Bang Frankie sharing beberapa tahun yang lalu di sosial media. Itu panjang sekali loh Bang. Kayak surat terbuka gitu. Itu benar-benar orang jadi ya bisa Bang Frankie cerita mengenai jawaban ini ya kira-kira. Wah, gue udah lupa itu yang mana ya. Udah lupa yang mana, Frank?
Yang pernah Abang cerita soal yang dulu gitu loh, terus pernah down dan sebagainya itu. Oh, Banget itu soalnya. Saya lupa gitu. tadi pertanyaan pertama, Frem? Ya, pertanyaan pertama tadi ini kenapa masih ada ketakutan? Apakah ketakutan itu dosa? Ketakutan itu tanda tidak percaya. Dan tidak percaya itu dosa. Gitu. Oh. Jadi ya kecuali takut tikus ya, takut kecoa, itu ya saya pikir itu fobia yang Tuhan bisa mengerti gitu. Tapi kalau takut masa depan, takut masalah kita nggak selesai, itu berarti kita ngentengin Tuhan. Karena itu kita sedang mempercayai bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita, dan itu dosa sekali itu. Kayak tadi Fremi bilang, kita nih bilang diri kita orang percaya, menyebut diri kita orang percaya, tapi ternyata ya nggak percaya gitu. Jadi ayo, dan Alkitab bilang kasih tidak memberikan kita ketakutan. Ya, di dalam kasih tidak ada roh ketakutan. Jadi saya pikir mari buang segala ketakutan kita dan mulai sepenuhnya percaya sama Tuhan. Kalau pertanyaan yang kedua itu bagaimana sesungguhnya mengenai kasih dan penerimaan Tuhan buat hidup kita tak terbatas. Apa yang harus dilakukan supaya tidak mudah untuk merasa terintimidasi? Kalau kita percaya penuh bahwa kasih dan pengampunan Tuhan pada kita tidak terbatas, itu udah memang firman yang absolut, itu nggak bisa diganggu gugat. Kasih Tuhan sama kita nggak terbatas, penerimaan, pengampunan itu nggak terbatas. Kalian mesti tahu ya, kebenaran itu sistemnya kayak gini. Dulu orang Israel kalau mereka bikin dosa, setahun sekali mereka akan datang ke imam besar untuk bawa domba. Yang dicek bukan imamnya nanya, dosamu apa aja. Nggak penting itu. Yang ditanya sama imam gini, mana dombanya? Saya lihat dombanya. Begitu dia lihat dombanya sempurna, dosanya dihapus. Nah, Yesus kasih itu buat perumpamaan apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Jadi yang Bapak lihat, dia nggak nanya, lu dosa ini yang kemarin. Lu ini. Yang suka nanya gitu adalah iblis. Karena iblis nggak punya kerjaan lain. Core-nya dia, urusan utamanya dia, memang gangguin kita dengan tuduhan. Rasa menghakimi kita, menuduh kita, itu siang dan malam dia dakwa kita. Karena dia nggak punya kerjaan lain. Nah, kita harus lihat apa yang Yesus kerjakan. Bapak tidak lihat, lu ngerjain ini ya, lu habis gini sama pacar lu ya, lu habis ini, enggak. Bapak lihat gini, oh ada Yesus, oh ya udah aman. Sama seperti imam besar lihat domba yang sempurna tanpa cacat, Bapak di surga melihat Yesus darahnya sudah tercurah buat kamu. Ada materai Roh Kudus di dalam kamu. Aman. Nah, jadi kenapa mesti tertuduh? Tertuduh itu karena kita lebih banyak dengar suara iblis daripada kita dengar suara Tuhan. Gitu. Jadi harusnya baca firman Tuhan lebih banyak supaya kita lebih yakin bahwa kasih Tuhan tidak terbatas, penerimaan Tuhan tidak terbatas. Gitu. Ya, luar biasa. Ya, itu memang apa yang dikatakan oleh Bang Franky disaringkan itu betul ya. Maksudnya kalau dalam perjanjian lama setiap 1 tahun sekali di dalam ada namanya the day of atonement, Yom Kippur, itu mereka membawa domba. Dan kalau kita baca di Imamat, memang yang dicek bukan bangsa Israel, yang dicek dombanya sempurna apa enggak, karena mereka harus bawa yang bercacat, tidak bercacat gitu. Dan Yesuslah gambaran domba yang bercacat untuk kita. Dan jadi sudah jelas ya, kita kembali lagi baca firman. Ya, isunya cuma balik-balik lagi dari satu hal sih, kalau menurut apa yang diseringkan oleh Bang Franky, apa yang diseringkan oleh Lois, yaitu percaya. Gitu. Lois membuat suatu istilah yang baru. Ini istilah yang baru. Kak Frami aja belum pernah dengar loh. Saya selalu ya kalau saya bisa tambahin dikit aja bahwa kita mengenal nama Tuhan itu ada Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Yesus memperkenalkan satu nama memang. Bapa waktu dia mengajarkan Matius 6, Bapa kami yang di sorga, itu buat orang Yahudi aneh sebenarnya. Buat orang Yahudi nggak pernah ada istilah Bapa. Karena mereka buat laki-laki selalu pakai penutup kepala, antara manusia dan Tuhan itu ada jarak. Dan Yesus menghilangkan jarak itu dengan mengatakan Bapa. Dan Lois menambahkan suatu hal yang baru hari ini. Dan belum pernah Sugar Daddy. Ini ada titik.
ya ini bebas kita ada di TikTok now. I need a sugar daddy to come bring. Itu kan ada sound seperti itu gitu loh. Dan Itu pas banget loh, Frem. Pas banget itu. Jadi kita dikasih semua yang kita butuhin, terus kita dipakai sama sugar daddy ya. Itu kan kita banget. Semua apa yang kita butuhkan Tuhan kasih, tapi kita dipakai untuk kepentingan Tuhan. Kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi pas banget, istilah itu bagus. Cuman jangan ngomong gitu di GPDI ya. enggak. Ya artinya ya makanya tadi Bang Franky bilang Lois sudah cocok untuk jadi pendeta. Jadi banyak orang, saya setuju dengan banyak orang di luar sana, dan pelayan ini memang fokus di situ gitu loh, buat orang-orang yang nggak bisa ke gereja, mungkin agak malas ke gereja, makanya tetap ibadah online walaupun nantinya udah onsite. Dan The Chosen Generation saya tahu memilih untuk tetap berada di jalur online buat orang-orang yang nggak merasa nggak nyaman di dalam gereja gitu. Itu salah satunya gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ini ada ibu-ibu di sini, ada mama saya juga. Hai. Oke, kalau nggak ada, mungkin ini ada pertanyaan dari ada dari Papua. Ada Soraya Kawai ya dari Papua. Halo. Ya, halo. Ya, ini dari Papua. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ini juga ada yang dari Manado ya. Ibu Brother Rafli dan yang lain. Ini ada Pastor Ricky, nanti mungkin didoakan Bang Franky, Pastor Ricky dalam persiapan untuk pernikahan. Ini ada calon pasangannya di sampingnya. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah ini. Nanti akan ditutup oleh Bang Franky dalam doa dan sekalian doa berkat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lois yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita di sini dalam ibadah. Terima kasih kepada Bang Franky yang sudah sharing firman Tuhan. Satu hal sebelum tutup, benar apa yang dikatakan oleh Bang Franky. Sebelum ada Yerusalem, Silo memang menjadi ibu kota Israel. Itu benar tercatat. Karena Silo yang pertama ada Bait Allah, Yosua 18 ayat 1 bisa dilihat. Dan di Silo adalah memang tempat mereka datang untuk beribadah sebelum ada Yerusalem. Jadi benar-benar apa yang dikatakan oleh Bang Franky itu didukung oleh fakta sejarah. Tadi saya sempat Google sih. Karena saya juga, benar. Saya juga, oh ya itu benar. Gitu. Jadi terima kasih kepada Bang Franky sudah membagikan suatu hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kemudian kepada Lois, ada satu istilah baru. Nggak apa-apa, kita panggil Bapak kita adalah Sugar Daddy. Saya minta dengan penuh kasih Bang Franky untuk bisa tutup kita dalam doa dan sekalian doa berkat. Ya, kita doa ya. Tuhan terima kasih hari sebuah rumah baru yang Tuhan sediakan untuk generasi ini bisa bertemu dengan Tuhan lewat Zoom. Saya berdoa buat Fremi, Tuhan pakai dia jadi alat yang luar biasa supaya di channel ini menjadi sebuah tempat orang bisa menjadi dirinya. Orang bisa menjadi dirinya apa adanya, tanpa harus pakai topeng, tanpa harus hidup munafik. Tapi orang itu juga bisa diterima di tempat ini. Di tempat ini tidak akan ada hakim-hakim, karena hanya Tuhan yang layak menjadi hakim. Di tempat ini akan ada kasih, di tempat ini akan ada penerimaan, di tempat ini akan ada kepercayaan penuh. Dan di tempat ini orang akan dibangun, di tempat ini orang akan didewasakan, menjadi tambah dekat sama Tuhan, tambah matang di dalam Kristus. Tuhan jadikan tempat ini menjadi tempat di mana generasi muda bisa berlari datang kepadamu, menemukan kebenaran. Berkati Fremi menjadi alat Tuhan yang luar biasa, pakai dia lebih lagi luar biasa lewat channel Zoom ini. Kami juga berdoa buat Lois yang hari ini udah jadi berkat buat kami. Tuhan terima kasih untuk seorang Lois di generasi ini. Tuhan pakai dia lebih lagi. Pakai gaya hidup Kristus yang sudah dia ambil. Dia memutuskan untuk mau hidup seturut kehendak Tuhan. Dia mau hidup menyenangkan-Mu Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Dan pakai terus hidupnya menjadi kesaksian
Karena hari ini orang nggak bisa lihat Yesus di mana-mana. Orang bisa melihat Yesus di dalam kami. Pakailah Lois jadi alatmu supaya setiap tutur kata, perbuatan, sikap hidupnya benar-benar mencerminkan Yesus. Dan orang boleh datang kepadamu lewat kehidupan Lois. Terima kasih juga. Di tengah-tengah kami ada Pastor Ricky yang sebentar lagi akan menikah. Tuhan berkati dia. Semua persiapan Tuhan yang mencukupkan, tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Mereka bisa menjadi keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua yang sudah hadir. Tuhan akan menyinarkan wajahnya pada kami semua. Tuhan akan memberikan damai sejahtera pada kami. Apapun yang tangan kami perbuat, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluar masuk hidup kami ada dalam tangan-Mu. Keberhasilan menjadi bagian kami. Tuhan, kami terima kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, rasa aman dari Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya pada Tuhan, karena kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terima berkat Tuhan, dan dimanapun kami ada hari ini, kami akan jadi berkat pada yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih Bang Franky. Sebagai informasi, Thank you semua. The Chosen Generation ini co-foundernya ada 2, yaitu Pastor Ana Suraya, Pendeta Ana Suraya, dan Pastor Ricky. Oke. Mereka lah yang memulai ide The Chosen Luar biasa. Generation, dan ada sesi tanya jawab dan sebagainya, jadi nggak seperti di gereja. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Lois, terima kasih. Salam buat semuanya. Pastor Ricky, Pastor Ana, kita bertemu lagi. Thank you, God bless you all. Bye semua, Ya. God bless. Tuhan berkati semuanya. Terima Thank kasih you ya. juga. Ya, terima kasih Jill. Bang Frank. Thank you, Thank you. Jill. Terima kasih sudah bergabung. Bye. Bye. Tuhan Yesus berkati Tuhan semuanya. berkati. Happy Sunday. Happy Berkati. Sunday.